Dosa besar yang ke-39, Al-Kabiratu At-Tasi'ah wa Thalathun, yaitu Al-La'an, yaitu melaknat. Dan ini subhanallah, ini berkaitan sekali dengan dosa besar yang di atas, yang ke-38. Yang tadi menguping rahasia orang lain, yang ke-39 ini adalah melaknat. Nah, makna dari melaknat tersebut adalah mendoakan seseorang agar dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mendoakan orang agar dijauhkan dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari melaknat. Walaupun nanti kita akan sebutkan bahwa dalam prakteknya laknat itu banyak, bukan hanya konteks doa. Tapi asal dari mana melaknat adalah meminta, mendoakan atau menginginkan agar orang tersebut dijauhkan dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, la'nul mu'min kaqatlihi, melaknat orang mukmin seperti membunuhnya. Dan kita ketahui jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa membunuh adalah dosa besar. Membunuh adalah dosa dan kerusakan yang paling besar. Nah, kalau kita lihat dampak dari membunuh itu apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, man qatala nafsan faka'annama qatala an-nasa jami'a. Siapa yang membunuh satu jiwa, maka dia seperti membunuh semua jiwa. Nah, sama melaknat pun sama. Ketika kita melaknat seseorang, itu berarti seakan-akan kita membunuh kepribadian orang tersebut. Seakan-akan kita katakan kepada Allah, ya Allah, jadikan dia terlaknat. Kalau sudah jadi terlaknat, apa fungsi hidupnya? Jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, terancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka melaknat seorang mukmin itu seperti membunuhnya. Seakan-akan engkau membunuh nasibnya di akhirat nanti, membunuh dia di hadapan orang-orang yang tahu tentang laknat yang kau tujukan pada dirinya. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, laknat ini sama sekali bukan sifat orang mukmin. Orang mukmin itu dua kehidupannya dalam masalah lisannya. Pertama, dia diam. Ini hukum asal. Yang kedua adalah dia berbicara baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkata baiklah atau diam. Dan laknat jauh dari kata baik dan jauh dari diam. Subhanallah. Kalau bisa kalau bisa dianalogikan, walaupun hal ini sejatinya adalah sangat menjijikan, kalau bisa dianalogikan bahwasanya suara gonggongan anjing itu lebih mending, bahasa lebih wajar daripada orang manusia yang melaknat. Karena tujuan manusia hidup bukan dengan bahasa laknat. Tapi hewan yang tadi kita sebutkan itu, si guguk, memang suaranya seperti itu. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi juga bersabda, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci, menghina seorang mukmin adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Saya syarahkan dulu yang terakhir. Membunuh di sini adalah kekufuran, maksudnya kufur kecil. Kufur kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam, kecuali kalau dia menghalalkan, maka dia jatuh di dalam kekufuran besar. Kita kembali di poin awal dari hadis kedua. Sibabul muslim fusuqun, mencaci seorang muslim adalah kefasikan. Ingat, hadis kedua ini dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi di dalam pembahasan tentang melaknat. Padahal dalam hadis ini tidak ada kata laknat. Al-Imam Az-Zahabi ingin mengajarkan kepada kita bahwa Nabi SAW ingin memberikan petunjuk kepada kita bahwa di antara bentuk laknat adalah kita mencaci orang lain. Kan tadi melaknat tersebut adalah meminta, mendoakan, mengharap orang ini dijauhkan dari kasih sayang Allah. Ketika ada orang mencaci muslim yang lain, muslimah mencaci muslimah yang lain, atau sebaliknya muslim ke muslimah, muslimah ke muslim, saling caci, maka ketika itu adalah dia telah seakan-akan melaknat. Karena konsep dari laknat adalah cacian. Tidak harus dia mengatakan semoga engkau terlaknat. Ini jelas laknat. Tapi ketika dia mengatakan Anda begini, dengan begitu keburukan disebutkan, itu sama dengan melaknat. Dan Nabi sebutkan mencaci orang mukmin ini fusuk. Apa itu fusuk? Kefasikan itu artinya keluar dari ketaatan kepada Allah. Orang fasik
orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Fusuk artinya adalah keluarnya seorang dari ketaatan kepada Allah. Artinya orang yang suka mencaci bukan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan kata-kata ini, kata Nabi sallallahu, mungkin seorang di antara kalian berucap dengan sebuah ucapan yang mungkin menurut dia itu biasa, menurut dia itu wajar, menurut dia sah-sah saja, tapi ternyata dengan hal itu dia terjerembab ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, diseret di atas wajahnya. Dan inilah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah di antara dua hal yang siapa bisa menjamin untuk mampu menjaganya, dia akan dijanjikan masuk ke dalam surga. Di antaranya adalah menjaga lisannya. Nah, ini jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara ucapan yang sangat indah, kalau nggak salah pernah kita posting juga di dalam akun kita, yaitu di antara kezaliman seorang hamba adalah bahwasanya dia lebih banyak berbicara daripada mendengar. Dia lebih banyak berbicara daripada mendengar. Kupingnya dua, lisannya satu, tetapi yang satu ini jauh lebih action daripada yang dua. Ini kezaliman jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak pada tempatnya. Kemudian di dalam Sahih Muslim Rasulullah bersabda, la yakunu la'anuna syufa'a wa la syuhada'a yaumal qiyamah. Orang yang gemar melaknat, ya, itu tidak akan menjadi pemberi syafaat dan tidak akan menjadi saksi atas umat lain yang disampaikan risalah pada hari kiamat. Artinya tidak menjadi saksi bagi Allah Subhanahu wa taala dan tidak memberikan syafaat bagi hamba-hamba Allah itu. Nah, konsep ini jemaah, konsep adalah bahwasanya Allah, konsep Islam menyebutkan bahwa di sana ada manusia yang bisa memberikan syafaat. Dan siapakah yang bisa memberikan syafaat? Orang yang bisa memberikan syafaat adalah orang yang memperhatikan perintah Allah dengan dikerjakan dan memperhatikan larangan Allah dengan ditinggalkan. Barulah dia bisa memberi syafaat. Anak saleh bisa beri syafaat kepada orang tua saleh bisa berikan syafaat kepada anaknya. Sahabat, teman yang saleh dan salihah bisa memberikan syafaat. Tetapi ingat, kalau ternyata dia setelah banyak kebaikan yang dia lakukan, satu celahnya itu suka melaknat, maka dia tidak akan mendapatkan hak untuk bisa memberikan syafaat. Artinya apa? Dia bukan orang spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan orang yang diharapkan, untuk menjadi pemberi syafaat nggak mampu, dan memberikan persaksian pun dia nggak mampu. Nah, kalau kita dijadikan oleh Allah sebagai saksi memutuskan perkara, itu luar biasa. Berarti orang kepercayaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, la yanbaghi lisiddiq an yakuna la'anan. Itu apa tulisan? Sadiq atau siddiq? Di buku saya Sadiq. Ya, bisa saja. Nah, la yanbaghi lisadiqin atau lisiddiqin, dua-duanya bisa. An yakuna la'anan. Tidak pantas bagi orang yang di situ apa? Salah di situ ya. Afwan. Yang benar adalah lisiddiq. Tidak pantas bagi orang yang siddiq, orang jujur, an yakuna la'anan, dia suka melaknat. Artinya orang kalau dia ingin menjadi orang yang di bawah derajat para nabi dan rasul seperti Abu Bakar As-Siddiq, ya, orang yang jujur, salah satu ciri-cirinya adalah lisannya dijaga, tidak suka melaknat. Makanya Abu Bakar As-Siddiq itu dikenal dengan santunnya. Abu Bakar As-Siddiq bahkan dalam ketegasannya memilih kata-kata agar jangan sampai beliau keluar dari daerah-daerah atau dari lingkaran kejujuran yang disebut sebagai sidqiyah. Makanya luar biasa ya, siddiqnya Abu Bakar melahirkan siddiqah. Siapa ini? Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah Siddiqah binti Abi Bakar As-Siddiq. Nah, orang yang jujur ini, yang derajatnya di bawah para nabi dan rasul. Jadi tingkatan pertama adalah para nabi dan rasul, kemudian siddiq, orang yang jujur, kemudian syuhada, orang yang syahid di medan perang,
kemudian salihin. Orang salihin ini derajat keutamaan yang terbawah. Setelah para nabi dan rasul itu ada siddiq. Mereka tidak pernah menjadi orang yang suka melaknat. Dan kita lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq dalam kasus putri beliau Aisyah yang difitnah. Beliau hanya bersikap dengan sikap wajar sebagai manusia, yaitu menyetopkan santunan kepada Mistah yang menyebarkan isu tentang Aisyah radhiyallahu taala anha. Tetapi kemudian Allah tegur Abu Bakar dengan turunnya ayat, seakan-akan kita bisa ambil pelajaran dari dan bukan seakan-akan, pasti kita bisa ambil pelajaran dari kisahnya Abu Bakar, yaitu kalau orang buat buruk kepada kita, enggak perlu kita hentikan kebaikan kita, karena kita berharapnya untuk siapa tadi? Untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dia. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin jadi orang yang derajatnya di bawah para nabi dan rasul, tingkatannya adalah jadilah orang yang menjauhkan diri dari laknat Allah Subhanahu wa taala, dari sifat suka melaknat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau bersabda, "Laisal mu'min bit-ta'an." Bukanlah seorang mukmin itu yang suka ta'an, suka mencaci, suka mencela. Walal la'an, tidak juga suka melaknat. Walal fahish, dan tidak juga suka berkata keji. Walal badhi, dan juga tidak berkata jorok. Nah, ini 4 hal ini jemaah. 4 hal ini sangat akrab, teman akrab ini. 4 hal ini sangat satu sama lain teman akrab. Ta'an atau ta'an, sikap suka mencela. La'an, suka melaknat. Fahish, omongannya adalah omongan yang keji, pedas. Badhi, jorok, kotor omongannya. Ini adalah biasanya terkumpul pada orang yang memang suka mencela, sikap yang pasti. Nah, di sini saya ingin jelaskan kata ta'an dan la'an. Ta'an, la'an itu adalah sighah mubalaghah, yaitu berlebihan. Berlebihan artinya sangat suka mencaci, sangat suka melaknat. Bukan berarti orang mukmin itu boleh melaknat asal enggak sering-sering, bukan gitu maknanya. Bukan juga orang mukmin tersebut kalau mencelanya sesekali itulah sikap mukmin, bukan. Asalnya dijauhkan walaupun sekali. Laisal mu'min bit-ta'an, bukan salah seorang mukmin yang suka mencela, walal la'an, dan suka melaknat, walal fahis, berkata keji, walal badhi, berkata kotor. Hadis ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ingin disampaikan melalui hadis ini oleh Nabi SAW. Beliau ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya ketika seorang tersebut ingin menjadi seorang mukmin yang bagus imannya, yang bisa menyelamatkan dia dari hisab yang menyulitkan dan azab yang menyakitkan dan mahsyar yang merumitkan, maka dia harus menjadi seorang yang minimalnya adalah memperhatikan bagaimana hak dari lisannya. Allah Subhanahu wa taala jadikan lisan tersebut untuk zikir kepadanya, untuk menyebutkan asma Allah, bukan untuk menyebutkan keburukan-keburukan orang, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencaci orang lain. Dan ini jauh sekali sifat ini dari sifat orang mukmin. Dan Nabi pun disebutkan laisa Rasulullah sallallahu bit-ta'an walal la'an walal fahish al-badhi. Nabi tersebut tidaklah menjadi orang yang suka mencaci, tidak suka mencela. Bahkan nih, kalau sewajarnya ini, kalau ada syariat boleh mencaci, maka Rasulullah paling pantas untuk mencaci musuh-musuhnya. Maksudnya adalah musuhnya ini paling pantas untuk dicaci oleh Rasulullah. Tapi kan memang tidak boleh hal itu, dan jauh beliau dari hal itu. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Rasulullah berada dalam akhlak teratas, akhlak mulia yang sangat agung. Dan dari Rasulullah beliau bersabda, innal abda, perhatikan ya, sesungguhnya seorang hamba idza la'an, apabila dia melaknat syai'an, sesuatu, sa'idatil la'natu ila sama, maka laknat tersebut naik ke atas langit. Fatughlaqu abwabus sama dunaha, kemudian pintu langit tersebut tertutup.
Kemudian di dalam kurung disebut summa tuhbitu ilal ardi fatughlaqu abwabuha. Kemudian dia turun kembali ke bumi karena pintunya tadi tertutup, enggak bisa masuk ke langit. Okey. Summa ta'khudh yaminan wa shimalan. Karena dia enggak bisa naik ke langit, maka dia terombang-ambing ke kanan dan ke kiri. Fa idza lam tajid masaghan. Kalau dia ke kanan enggak bisa nembus juga, ke kiri enggak bisa nembus juga, raja'at ila alladhi lu'in. Maka dia akan kembali kepada pihak yang dilaknat. Okey, pihak kedua yang dilaknat, in kana ahlan lidzalik, tapi dengan syarat kalau orang itu pantas untuk dilaknat. Wa illa raja'at ila qailiha. Kalau ternyata orang yang dilaknat tadi orang baik, enggak pantas dilaknat, maka laknat ini akan memanahi siapa? Yang melaknat itu sendiri, yang mengeluarkan kata laknat. Ini berat jemaah. Berat. Kita melaknat seorang, kita mencaci seorang, fulan begini, fulana begini. Kalau kita sebutkan kata-kata yang buruk, kita sebutkan ini dan itu, subhanallah. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau tidak bisa ini, kalau memang pihak yang hadis ini ingin mengasih tahu kepada kita bahwa langit tidak sudi menerima ucapan kotor. Langit itu tidak sudi menerima ucapan kotor. Kita lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha bilang kepada Nabi sallam ketika Nabi akrab dengan Safiyah, salah satu istri yang lain. Kata Aisyah, hasbuki min Safiyah, wahai Rasulullah, cukup bagimu, gak usahlah terlalu intens gitu sama Safiyah, gak usah berlebihan. Fa innaha kaza wa kaza, dia itu segini. Maksudnya apa? Pendek. Bahasanya kan gak langsung tuh. Apa kata Nabi? Wahai Aisyah, ucapanmu ini kalau dicelupkan ke lautan, rusak lautan. Ini bukan laknat loh padahal. Dan ini asas kecemburuan loh padahal. Nah, ini jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang suka melaknat, langit tidak mau nerima. Langit enggak mau nerima. Terombang-ambing. Ya, terombang-ambing. Sehingga ketika tidak ada tempat, maka dia mau enggak mau kembali kepada ujungnya, sudah enggak ada tempat lagi karena pihak yang dilaknat enggak pantas mendapatkan laknat, maka pelakunya lah yang akan terpanah dengan panah laknat ini. Artinya apalah? Artinya apa? Kalau dia mengatakan ya Allah, si fulan terlaknat, laknatlah si fulanah misalnya, maka berarti kalau kembali kepada dia apa hasilnya? Ya Allah, laknatlah diriku. Ya Allah, jadikan aku terlaknat. Dan ini bahaya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemungkinan orang yang mengucapkan laknat dan caci maki tadi, ucapan yang buruk tadi, ketika kalimat dia itu kembali kepada dia, lebih sulit dia berubah daripada berubahnya orang yang dia laknat. Karena apa? Biasanya orang seperti ini masuk istidrat. Karena tidak ada orang yang melaknat kecuali apa? Dia melihat dirinya lebih baik daripada orang lain. Itu sifatnya. Tidak ada orang mencaci kecuali dia melihat dia lebih sempurna daripada pihak lain. Walaupun ini adalah kacamata yang berdebu. Dia melihat, oh orang itu kayaknya kotor kali wajahnya. Padahal apanya kotor? Kacamatanya. Andaikan kacamatanya dibersihkan, itu dia akan tahu mana hakikatnya. Kalau dia malas bersihkan kacamata itu, hancurkan saja kacamatanya. Dalam artian apa? Pejamkan mata. Ketika mata tersebut lebih melihat sebutir debu kesalahan daripada gunung kemaslahatan dan kebaikan, maka tutuplah mata itu. Karena orang yang tidak bisa melihat tetapi selamat dari dosa mata, itu jauh lebih nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, keselamatan dari pertanggungjawaban. Nabi pernah menghukum seorang perempuan yang melaknat untanya dan memerintahkan untuk melepasnya. Imran bin Husain berkata, "Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfari." Ketika suatu kali Rasulullah berjalan di suatu musafir. Terjemahannya gitu banget ya. Nah, bainama Rasulullah fi ba'di asfari, ketika Rasulullah berada di dalam salah satu perjalanan safarnya. Wa imra'atun minal ansari ala naqah. Sementara terlihat seorang wanita dari Ansar itu berada di atas untanya.
Fadajirat fala'anatha. Dia berada di atas untanya tadi, kemudian unta tersebut ternyata terpeleset. Fala'anatha. Dia la'anat. Sumpah serapah. Ini kan ada di masyarakat kita pun ada. Ya, misalnya mobil sial rusak terus, gitu ya. Kambing sial sakit terus, dan sebagainya lah. Fasami'a dzalika Rasulullah, dan Rasulullah mendengar hal itu. Rasulullah hukum dengan dua hukuman. Hukuman pertama adalah khudh ma 'alaiha. Khudhu ma 'alaiha. Rasulullah memerintahkan para sahabat ini, ambillah sesuatu yang ada di atasnya. Artinya barang kalian yang ada di situ udah ambil. Wada'uha. Kemudian apa? Tinggalkanlah orang ini nih. Tinggalkan dia. Lepaskan dia. Fa innaha mal'unah, karena dia dilaknat. Sebagian mengatakan yang dilaknat ini hewannya. Sebagian mengatakan yang dilaknat ini hewannya. Tapi di sini Al-Imam Az-Zahabi ingin menunjukkan kepada kita bahwa apa? Kalaupun yang terlaknat itu adalah hewannya, maka minimal dia tidak punya lagi apa? Unta. Kan tadi unta milik dia. Kalau dengan sebab dia suka melaknat tadi itu menjadikan unta ini yang terlaknat, maka berarti Rasulullah suruh tinggalkan unta ini, nggak usah kau miliki lagi. Ambil aja barang yang di atas, berarti jalan kaki. Itu minimalnya. Yang lebih berat daripada itu, karena orang yang suka melaknat ini, itu tadi hadis sebelumnya, laknat akan kembali kepada dirinya. Mau tidak mau, coba. Mau tidak mau. Kita sepandai-pandainya kita ya, sepandai-pandainya kita berjalan di atas becek, pasti suatu saat akan kena juga lumpurnya. Becek dia akan kena. Karena keseringan. Tidak pernah orang itu juara sepanjang masa. Ada kalanya dia harus dikalahkan oleh, mungkin dia pandai menghindari hujan yang deras, tetapi dia dikalahkan oleh gerimis mengundang. Kayak ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena diundang oleh gerimis dia. Nah, datang kejebak dia. Nah, itulah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Imran mengatakan riwayat hadis. Faka'anni, ini yang dilaknat adalah perempuan ini juga. Faka'anni anzuru ilaiha. Seakan-akan aku melihat kepada wanita tersebut. Tamshi fin nas, berjalan di tengah-tengah manusia. Ma ya'ridu laha ahadun, tak ada seorang pun yang pedulikannya. Ini nasib orang yang suka berbicara buruk, jemaah. Wanita ini berbicara buruk kepada siapa? Hewan. Kepada hewan. Harusnya yang menjauhi dia apa? Hewan. Ternyata berefek kepada siapa? Manusia. Siapapun manusia yang hatinya tersebut masih adalah hati yang ingin kebaikan, akalnya masih akal yang jauh dari hawa nafsu. Perhatikan dua kunci ini. Siapapun yang hatinya hati yang menginginkan kebaikan dan akalnya adalah akal yang jauh dari hawa nafsu, pasti dia akan menjauhi orang-orang yang suka berbicara buruk. Karena minimal dia akan berpikir apa? Oh, orang ini berbicara buruk tentang orang itu. Kalau saya dekat dengan dia suatu hari, dia akan berbicara tentang saya. Tapi kalau ada orang berbicara buruk, suka melaknat, suka mencaci, suka mencari aib orang lain dan sebagainya, masih ditemenin, berarti orang ini ada dua kemungkinan, atau dua-duanya masuk. Yaitu apa? Hatinya tidak menginginkan kebaikan, kemudian akalnya dipenuhi hawa nafsu. Makanya saya sering bilang, kalau ada sebuah perselisihan di antara kita, misalnya kita tidak suka sama seseorang, jangan kita mencari teman yang orang itu juga gak suka sama orang yang kita tidak suka. Agak jelimet bahasanya. Jelimet. Ya, bahasa luar itu disebut BSH, barisan sakit hati dan sebagainya. Barisan sakit hati. Oh iya benar, saya dulu juga gini dan sebagainya. Dan itu saya bilang, hatinya tidak menginginkan kebaikan, akalnya terkena syahwat, sehingga tidak peduli lagi tentang bahwasanya, dia tidak peduli. Pokoknya ini pahit. Dia tidak melihat obat ini bisa menyembuhkan. Dia juga tahu obat ini pahit. Nah, ini bahaya cuma. Padahal obat apa? Yang namanya obat terkadang
ya harus konsekuensi seperti itu, harus ada pahitnya dan sebagainya. Ala kulli hal jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wanita ini berjalan di tengah manusia, enggak ada orang pun yang peduli dengannya. Dan saya ingin ambil celah yang begitu sensitif. Sensitif di sini bukan berarti macam-macam ya, maksudnya poin ini adalah poin yang ada dalam hadis ini, tetapi bukan bab ini sebenarnya. Tapi bisa kita ambil manfaat kalau kita keluarkan. Yaitu apa? Di kasus wanita ini, dia berjalan di tengah manusia, nggak ada yang peduli kan? Artinya nggak ada yang nemenin dia, nggak ada yang berkawan dengan dia. Bisa saja kita temukan jemaah, orang yang suka mencaci, suka melaknat, suka mencela, suka mencari aib, suka menyebarkan kesalahan orang lain dan sebagainya. Bisa saja dia itu banyak teman, bisa aja. Bisa saja. Tapi pertanyaannya, apakah mereka hadir itu tanda peduli? Belum tentu. Kalau kita buat kesalahan dan masih dalam jalan kesalahan itu, ibarat kita ibarat sebuah kereta yang berjalan cepat di relnya, rel dosa. Artinya tahu ini salah, kemudian kita masih teruskan, tapi masih banyak teman. Nah, ini lebih buruk daripada wanita ini. Dia karena dosanya ditinggalkan, sementara orang ini karena dosa justru banyak kawan. Itu bahaya. Bahaya. Inilah syaitan minal jin. Syaitan minan nas, minal jinnati wan nas. Nah, dari kalangan manusia. Nah, hadis terakhir ini jarang di apa namanya, ketika membahas riba. Hadis ini ada tapi orang hanya fokus pada ribanya. Sekarang kita masuk pada poin yang dibahas oleh beliau di sini. Kata Nabi sallam, inna arbar riba. Ya, kan Nabi sallam menyebutkan bahwasanya riba yang paling kecil itu seperti seorang menzinahi ibunya sekian kali, kan begitu. Nah, itu riba paling kecil. Sekarang riba yang paling besar. Inna arbar riba, sesungguhnya riba yang paling besar, yang paling kejam. Istitalatul mar'i fi irdi akhihi muslim, yaitu seorang itu istitalah, yaitu apa namanya, mengeruk, membongkar, mencari kesalahan orang lain, merusak kehormatan orang lain yang mana itu adalah saudaranya Islam. Ini riba yang paling besar, coba. Artinya apa? Seorang misalnya nih, bukan berarti kita membolehkan, misalnya seorang datang ke bank transaksi riba, itu jauh lebih ringan daripada dia mengganggu kehormatan orang lain. Subhanallah. Nabi SAW menyebutkan tentang mahsyar apa? Nabi SAW menyebutkan tentang mahsyar, disebutkan bahwasanya matahari 1 mil. Ada yang berkeringat sampai mata kaki, ada yang berkeringat sebetis, ada yang berkeringat selutut, ada yang sedada, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Kata Nabi SAW, tidak bergerak kaki seorang hamba sampai ditanya tentang 4 perkara. Banyak hadis-hadis yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Yafirrul mar'u min akhi. Seorang lari dari saudaranya, dari ibunya, dari ayahnya, dari anaknya, dari pasangan hidupnya. Ini kan semuanya menggambarkan apa? Kesulitan mahsyar, kesulitan hari kiamat. Nah, kesulitan hari kiamat ini jangan sampai kita sulitkan lagi dengan lisan yang suka mencaci, lisan yang suka melaknat, lisan yang suka menyebutkan keburukan-keburukan. Dan tanda buruknya seorang hamba, adalah lisannya lebih sering untuk menyebutkan aib orang lain daripada beristighfar tentang aibnya sendiri. Ini tanda buruk seorang hamba. Harusnya jemaah, harusnya ya, ini analogi ece-ece lah sebenarnya. Harusnya ini, kalau kita lihat baju kita yang kotor, jangan cuci baju orang lain. Jangan cuci baju orang lain. Baju kita kotor, baju orang tuh, baju dia berdebu, baju kita berlumpur. Cuci baju kita dulu, baru apa? Cuci baju orang lain. Kenapa? Karena kalau kita cuci baju orang lain dulu, kita dihukum dengan 2 perkara. Perkara pertama adalah baju kita masih kotor. Kedua, baju orang lain pun bisa keciprat kotor bajunya kita. Nah, ini bahaya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin ini penting sekali untuk kita pahami. Karena apa? Karena di dalam kehidupan kita sebagai muslim, kata Nabi sallam,
al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang lain itu apa? Selamat dari lisan dan tangannya.